Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2056 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana hidup sebagai orang benar. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar seperti apa sih orang benar itu. Nah, saudara perlu tahu, betul kita ini orang berdosa. Kita ini masa lalunya gelap. Kita hidup dalam kejahatan, kegelapan, jauh dari kata benar. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara pribadi kita, secara otomatis kita yang tadinya tidak benar, sekarang telah dibenarkan oleh kebenaran firman. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita sudah sadar, kita bertobat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itu juga kita sudah dibenarkan menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh karena Kristus Yesus. Amin. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima kebenaran dari firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita renungkan. Kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, akan memerdekakan kamu. Sehingga yang tadinya kita hidup dalam gelap, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Kita yang tadinya hidupnya nggak benar, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang benar dianalogikan. Yang pertama kita lihat di ayat 13. Orang benar akan apa? Akan bertunas seperti pohon korma. Saudara perhatikan, orang di Timur Tengah kalau dia menanam pohon korma, dia akan menggali dalam-dalam, ya, dan dia letakkan di atas biji itu batu. Saudara, dalam pertumbuhannya dia, tujuan dari batu yang ada di atas biji untuk menghambat pertumbuhan korma ke atas, supaya akarnya dulu yang masuk ke dalam, untuk dapat mengeluarkan tunas yang akan nantinya menerobos batu yang menekan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun batu yang ada di atas biji korma itu, tunas itu akan menerobos
akan memecahkan batu yang ada di atasnya. Oh, haleluya. Artinya apa, saudara? Orang benar akan menjadi penerobos. Amin. Orang benar akan apa? Jadi penerobos. Mau apapun yang menekan dia, menghalangi dia, orang benar sanggup menerobos. Orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang merintangi kita, orang-orang banyak yang hendak memusuhi kita, kita akan mampu menerobos mereka. Asal apa? Kita kuat dulu di dalam Tuhan. Ya, akar itu yang nantinya akan menguatkan, tunas menerobos ke atas. Makanya saudara, kuatkan dulu hidupmu di dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Ketika terus kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, yang mampu, yang bisa menerobos apapun yang merintangi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pohon korma ini pohon yang sangat-sangat unik dan luar biasa. Dia tumbuh di padang pasir, saudara. Saudara, karena semasa hidupnya dia ditekan dengan batu itu ternyata baik buat korma itu, supaya akar-akarnya semakin menancap ke bawah dan akhirnya dia tumbuh ke atas. Jadi kalau dia sudah kuat akarnya, lalu dia tumbuh pohon ke atas, saudara, itu luar biasa. Walaupun ada badai sekalipun menghantam pohon korma itu tidak akan mudah tumbang. Kenapa? Karena dia kuat berakar di bawah. Saudara, dengar ini baik-baik. Tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan buat kita terjadi dalam hidup saudara, terjadi di tengah-tengah rumah tangga keluarga saudara, ternyata itu baik buat saudara. Supaya apa? Saudara kuat dulu di dalam Tuhan. Amin. Supaya saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan. Supaya saudara dapat menembus semua kemustahilan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeluh, jangan menyerah ketika saudara dihambat, ketika saudara dihalang-halangi. Saudara jangan menyerah dengan keadaan itu. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, berakar pada firman. Amin. Artinya apa, saudara? Pegang firman Tuhan. Saudara lihat, akar itu kan sama seperti tangan, saudara. Betul? Saudara, dia masuk jauh ke dalam, menembus air, saudara. Dia merambat ke sana kemari. Saya ibaratkan sama seperti tangan, saudara, yang berpegang kuat ke bawah. Oh, haleluya. Saudara, ketika akar kuat, pertumbuhan pohon korma itu akan baik. Sehingga pohon korma itu tahan dalam segala musim. Mau panas, mau badai sekalipun, dia tetap tegak berdiri. Beda dengan tanaman yang kita lihat yang ditanam sudah besar di pinggir-pinggir jalan itu kan, itu tidak ditanam dari kecil sudah, tetapi ditanam sudah besar, sudah tinggi, sudah harus dicabut dari tempat yang lain lalu ditanam. Makanya tidak heran ya pohon-pohon di pinggir jalan itu sering tumbang. Karena apa? Akarnya nggak kuat. Saudara dan saya ini diibaratkan seperti pohon korma yang tetap tegak berdiri walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Karena kita berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, diibaratkan di sini apa? Seperti pohon aras di Libanon. Oh, haleluya. Saudara, kalau belajar bagaimana Salomo membuat bait suci, di sana banyak digunakan pohon aras. Artinya pohon aras ini pohon yang kuat. Pohonnya sangat tinggi. Dan saya pelajari bahwa pohon aras ini adalah pohon yang umurnya sangat panjang, saudara. Sampai 1000 tahun, saudara. Ribuan tahun lah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa, saudara? Pohon aras di Libanon ini, orang benar
harus seperti pohon aras di Lebanon ini, harus tahan uji. Melewati 1000 tahun, saudara. Saudara, ini waktu yang sangat panjang. Tapi semakin tua umur pohon itu, akan semakin baik kayu dari pohon itu. Betul? Saudara, kalau kita melihat waktu yang begitu panjang, lagi umur dari aras Lebanon ini 1000 tahun lebih, saudara. Dia bisa hidup, artinya apa? Setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar itu ya diibaratkan seperti pohon aras di Lebanon ini yang kuat dan apa? Setia. Amin. Banyak orang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi sayang, tidak setia. Hanya di awal aja, wah semangatnya luar biasa, sama seperti kata orang, panas-panas kayak ayam, saudara. Semangat luar biasa, tapi di pertengahan sampai di akhir hidupnya mulai kendor, melempem, saudara. Tapi saya percaya, saudara pendengar tetap setia. Amin. Sama seperti yang saya kerjakan sekarang ini. Saya hanya belajar setia saja. Menyampaikan kebenaran firman, saya belajar setia. Sampai hari ini sudah hari ke-2056 hari saya belajar setia. Walaupun beberapa hari ini suara saya tidak baik, saudara, mungkin ada teman saya memberi masukan, sudah Pak Pendeta istirahat sudah, gak usah siaran dulu. Tapi saya belajar setia. Walaupun keadaan suaranya tidak baik, ya, tapi saya belajar setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya, orang-orang benar, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Belajar setia. Amin. Karena yang Tuhan mau dari kita adalah kesetiaan kita. Apakah kita setia tidak dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Tuhan mau saudara dan saya tetap setia sampai Tuhan datang kali kedua. Dia menjemput kita, dia mendapati saudara dan saya tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, dan tetap setia pada iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga setia kepada pasangan kita sampai akhir hayat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar di sini di ayat 14, perhatikan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan apa? Bertunas di pelataran Allah kita. Saudara yang ketiga, kita belajar ditanam di bait Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tertanam di bait Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan Tuhan, kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Suami istri saling melayani sebagai tugas mereka masing-masing. Saudara, seperti untuk Tuhan mereka kerjakan. Bagaimana istri tunduk kepada suami, istri sudah melayani Tuhan. Suami mengasihi istri, bertanggung jawab di tengah keluarganya, suami juga sudah melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan itu dari skup yang paling kecil dulu, dari keluarga, baru keluar, sehingga pelayanan itu berdampak. Jangan sampai kita, saudara, wah mau tampil di luar kelihatannya baik, tapi di dalam hancur-hancuran. Ya, wah kelihatan hebat, khotbahnya luar biasa, pelayanannya wah begitu sibuk. Padahal itu semua hanya pelariannya dia, supaya dia keluar dari rumah, menyibukkan diri dengan pelayanan. Karena kalau dia berjumpa dengan istri, pasti berantem terus. Karena dia tidak punya waktu dengan keluarganya. Akhirnya apa, saudara? Ribut. Makanya dia sibukkan dengan pelayanan kesana kemari, saudara. Saudara, pelayanan model seperti itu tidak akan berdampak. Dan sampai kapanpun Tuhan tidak akan berkenan, apalagi memberkati, tidak akan mungkin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memulainya dari skup yang paling kecil di tengah keluarga dulu. Ya, suami, istri, anak, kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Dari keluarga, baru keluar. Di gereja, di komunitas kita. Nah, firman Tuhan dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang saya ibaratkan tadi melayani Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. Mereka akan ada di mana-mana. Pelayanan mereka akan jadi berkat. Tuhan berkenan atas pelayanan mereka, makanya mereka bertunas di pelataran Allah kita. Artinya Tuhan memberkati pelayan mereka sehingga semakin lebih lagi pelayanan mereka akan jadi berkat. Sehingga makin banyak orang mereka menangkan bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau kita hidup menjadi seperti orang benar dalam kebenaran firman Tuhan ini, seperti pohon korma, seperti pohon aras, dan tertanam di bait Tuhan, perhatikan ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Sudah perhatikan, masa tua mereka pun mereka masih berbuah, artinya mereka masih jadi berkat. Amin. Menjadi gemuk dan segar, mereka tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Oh haleluya. Banyak orang saudara mengatakan, saya sudah tua, saya pensiun, saya sudah tidak lagi mungkin terlibat dalam pelayanan Pak Pendeta. Tapi beda dengan orang benar dalam firman Tuhan ini. Justru masa tua mereka masih Tuhan pakai dengan luar biasa. Mereka jadi berkat di mana-mana. Amin. Mereka betul-betul berdampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena yang mereka beritakan adalah kebenaran firman Tuhan. Mereka memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Mereka tidak memberitakan, hanya berkat saja. Memang, saudara, berkat itu janji Tuhan. Kita kan anak Tuhan, bisa kita klaim. Tapi kalau kita terus beritakan berkat terus, saudara, kita tidak lagi menegur jemaat yang berbuat dosa, hidup dalam kejahatan. Kita tidak pernah tegur mereka, saudara. Saudara, pelayanan saudara itu perlu dipertanyakan. Berarti yang saudara beritakan itu bukan Injil, tetapi hanya menyenangkan telinga orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini orang benar seperti pohon korma yang kuat itu. Ya, pohon aras di Libanon ibarat orang benar yang setia itu. Orang benar yang tertanam di bait Tuhan itu. Di masa tua mereka pun Tuhan masih pakai mereka dengan luar biasa. Mereka masih jadi berkat, jadi teladan. Mereka diberkati Tuhan menjadi gemuk dan tetap sehat, segar selamanya. Karena yang mereka beritakan adalah kabar baik. Kabar keselamatan dari Tuhan Allah Israel, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi sekarang saudara beritakan Injil Kerajaan Allah. Sampaikan kebenaran. Ceritakan apa adanya. Maka saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti pohon korma yang kuat. Tunasnya dapat menerobos yang menghalangi dia. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Yang kedua, kita sudah belajar dari pohon aras di Libanon, yang usia pohonnya itu bisa 1000 tahun lebih, saudara. Artinya apa? Setia melayani Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar orang benar itu tertanam di bait Tuhan. Artinya apa? Dia melayani Tuhan. Dia mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Dan dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Dia akan ada di mana-mana. Dia diberkati,
Dia dipakai Tuhan, di rumah dia diberkati, di pelayanan, di komunitas, di tempat dia bekerja, tempat usaha, dimanapun dia berada. Dia bertunas di sana, dia jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai dia tua, orang benar ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetap jadi berkat Tuhan, sehat, berdampak. Karena yang dia sampaikan adalah berita kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah kuasa Tuhan terjadi kepada semua pendengar. Mereka menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.